jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, kita tahu bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa itu telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, ya. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Nah, bahkan sejarah pernah mencatat bahwa bangsa kita itu telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti namanya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dengan ideologi lainnya. Nah, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini sudah berakhir. Ya, tantangan masa kini dan tantangan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, makanya pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara untuk memperkuat pemahaman kita, ya, dalam memahami bagaimana perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, ya. Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bagaimana kita mampu menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bagaimana kita mampu mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, yang terakhir, mampu merancang, ya, melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Nah, jadi penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama itu periode 1945 sampai dengan 1965. Jadi kita akan membahas dua, ya, awal kemerdekaan dan Orde Lama. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentunya, ya, upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat yaitu sebagai berikut. Pemberontakan PKI, ya, pemberontakan DI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian pemberontakan rakyat Republik Maluku Selatan, terus PPRI dan APRA. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pemberontakan PKI. Nah, kita tahu bahwa PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia, ya. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso itu pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Nah, tujuan utama dalam pemberontakan ini adalah bagaimana bisa mendirikan negara Indonesia sebagai negara Soviet. Kemudian ada juga namanya pemberontakan
TI1 atau T2. Nah, pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara NII. Apa itu NII? Nah, Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949 dengan tujuan mengganti Pancasila, nah, sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, akan tetapi gerakannya ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, ya, pembongkaran jalan-jalan atau fasilitas umum, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Nah, upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama, ya. Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Nah, kemudian ada namanya RMS, pemberontakan RMS. Apa sih RMS? RMS itu Republik Maluku Selatan. Nah, Republik Maluku Selatan ini merupakan salah satu gerakan separatisme yang ingin membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, terus ada PPRI. Nah, apa PPRI? Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, ini yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Finzi Sumual, ya. Nah, tahun 1957 sampai dengan tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Nah, gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Nah, pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, ya, pemerintah yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Karena itu timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintah Indonesia. Nah, terus ada juga namanya APRA. Apa APRA? Nah, APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisia yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerlin pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, gerakan APRA ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Nah, APRA itu melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi di Silawangi. Nah, Westerling, ya, ketua dari APRA ini merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi usai dapat digagalkan berkat APRIS, ya, yang mengeringkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh Dr. Ernest Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri RIS pada saat itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, makanya di bagian ke-6 ini bagaimana proses perubahan bentuk negara RIS ke NKRI, ya. Apa itu RIS? Pertanyaannya, ya. Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, ya, yang selama ini dianggap paling demokratis. Tapi anggota konstituante hasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Nah, hal inilah yang menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret 1959 yang dikenal juga sebagai Dekret 5 Juli 1959
59 yang berisi pembubaran Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Nah, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS pada periode ini. Nah, dasar negara ini tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden Bapak Soekarno pada saat itu berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Nah, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai dengan periode 1959 itu cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Jadi awal kemerdekaan, penerapan Pancasila itu diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Oke, ya. Nah, selanjutnya terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Kemudian pemilu juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante yang berjumlah 550 orang. Nah, pada tahun 1959 itu muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, ya. Nah, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian sebagai pihak penyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamankan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung kepada kekuasaan pribadi presiden, yakni Soekarno, ya. Demokrasi terpimpin itu dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatisme, ya. Nah, kemudian cikal bakal terbentuknya demokrasi terpimpin, ya. Yang pertama adalah karena banyaknya gerakan separatisme. Nah, yang kedua, pembangunan ekonomi, ya, tersendat. Karena kenapa? Karena sering terjadi yang namanya pergantian kabinet. Terus yang ketiga, Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa sehingga pada saat itu demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan kita di Indonesia. Nah, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, ya, 5 Juli 1959, walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, adapun beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, diantaranya sebagai berikut. Nah, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan yang terakhir, presiden membentuk MPR yang anggota-anggota yang terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Nah, pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Nah, kita tahu bahwa periode ini terjadi pemberontakan PKI, ya, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh
Adit. Nah ini ya, pada periode terjadi proses pembentukan PKI atau biasa dikenal sebagai Gerakan 30S PKI pada tanggal 30 September 1995. Partai Komunis Indonesia berusaha merebutkan kekuasaan disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Nasution pada saat itu. Ya, makanya kenapa banyak terjadi ketimpangan sosial atau perwujudan nilai-nilai Pancasila itu tidak semerta-merta sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Dasar. Jadi untuk hari ini itu saja dulu. Thanks. Do you have any questions? Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat.